untuk dari segi musiknya, karena ketika musik itu kalian nggak lakukan, otomatis kalian tuh menutup pintu khamar, pintu rokok juga, terus bercampur dengan wanita ya. Jadi dengan menutupnya pintu musik dan industri musik, kalian itu menutup banyak hal yang sifatnya mudarat yang mungkin kalian nggak menyadari ya. Oh, mungkin hanya ngedengerin musik aja. Kalau sejuta orang berpikiran seperti itu, otomatis sponsor akan masuk, orang penjual khamar juga akan masuk, dan memang yang menjadi tampilan di depannya itu adalah, kalau kalian lihat di kafe, kita sering dulu main di Medan, di kafe di Medan ya, yang ditampilkan di depan billboard itu musisinya, bukan ayo malam ini kita minum khamar bareng-bareng dengan para wanita yang bisa datang ke tempat itu gratis, enggak, tapi musisi yang akan dikedepankan menjadi pintu pembuka maksiat itu. Nah jadi saya mengingatkan diri saya sendiri, buat kalian juga, buat para musisi juga, jangan mau menjadi pintu maksiat untuk orang lain memasuki maksiat itu. Jadi setutup erat-eratnya, jangan mau kita jadi pintu maksiat. Apalagi sekarang anak muda, di mana kalian hidup nanti zaman yang fitnahnya lebih dahsyat lagi. Kita lihat arah aplikasi sekarang kemana, arah sosial media kayak gimana. Kalian harus bisa lebih menjaga diri gitu, karena semakin tahun kayaknya kita akan menghadapi situasi yang sangat sulit buat agama kita. Jadi mudah-mudahan kalian istiqomah terus belajar untuk dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan itu kalian nanti di ujung hayatnya husnul khotimah dan tidak ada penyesalan, dan dengan menuntut itu bisa mengantarkan kita semua ke dalam surga insyaallah. Kembali bersama saya Dr. Fernandes Arung. Saya mau bertanya, apakah memang perlu pintu musik itu ditutup, sekaligus juga ya industrinya ditutup saja? Nah, Oki Kautsar, mantan gitaris grup band Noah ya, yang baru-baru ini juga viral dengan menyatakan bahwa musik itu dapat membuka pintu maksiat. Sebetulnya persoalan ini sudah agak lama ya, karena ujaran-ujaran seperti ini memang saya pribadi ya, saya memahaminya tidak terlepas dari yang namanya ajaran ya, tidak terlepas dari yang namanya dalil atau logos tertentu ya. Nah, hal ini juga sebetulnya juga sempat saya bahas, karena Uki Kautsar ini pemikirannya memang sama dengan Ustadz Abdul Somad ya, Ustadz Khalid Basalama itu sama. Nah, khusus untuk ujaran Ustadz Khalid Basalama sehubungan dengan lagu Indonesia Raya ya. Nah, itu saya sudah sempat juga bahas di sesi-sesi video perspektif. Kemudian juga saya sempat sedikit membahas bersama dengan Dr. Yunita ya tentang musik dan sastra. Nah, kalau misalkan ujaran-ujaran bahasa yang menyatakan bahwa musik itu haram, kemudian bisa membuka pintu maksiat dan sebagainya, itu yang seperti saya katakan tadi, bahwa hal itu sebetulnya tidak terlepas dari yang namanya dalil-dalil atau ajaran-ajaran tertentu ya, bahkan menjadi sebuah keyakinan. Nah, kalau kita berbicara keyakinan ya jelas kita tidak bisa mengganggu gugatnya ya, karena itu persoalan keyakinan. Ya, yang menjadi persoalan kemudian ketika keyakinan itu menjadi sesuatu yang memunculkan gejolak atau riak gitu, khususnya di kalangan publik. Nah, tidak kita bicara dulu lah yang lebih luas atau kalangan publik. Coba berpikir atau melihatnya di kalangan sendiri misalkan. Dari populasi yang ada di kalangan sendiri ya, apakah tidak menimbulkan riak atau gejolak begitu? Nah, kalau kemudian itu menimbulkan gejolak atau riak, ya kita harus menaruh tanda tanya kan begitu. What's going on? Ada apa itu? Untuk di kalangan sendiri saja atau di
populasi sendiri saja itu ada riak atau gejolak yang muncul sehubungan dengan pernyataan atau ujaran bahasa yang disampaikan tentang musik itu haram, musik itu bisa membuka pintu maksiat, musik itu banyak menimbulkan mudarat. Ya, mudarat itu maksudnya pelanggaran terhadap perintah Tuhan ataukah perbuatan dosa ya, atau perbuatan yang buruk, perbuatan yang jelek begitu ya, itu mudarat namanya. Nah, kalau kita melihat ya secara luas ya, secara holistik ya, secara keseluruhan ya, secara komprehensif luas ya, kita ini kan hidup di dalam komunitas yang heterogen ya, atau dengan kata lain dalam bingkai kebinekaan. Nah itu bingkai kebinekaan artinya ada banyak latar belakang yang memang berbeda di dalamnya, di dalam wilayah kita, yaitu NKRI. Sehingga kemudian ujaran Uki ini ya, termasuk Ustadz Basalama, Ustadz Abdul Somad, itu menimbulkan ria di tengah masyarakat. Rasionalnya begini, pernyataan atau ujaran yang mungkin baru saja muncul atau masih segelintir diyakini oleh sebagian orang ya, kenapa kemudian viral atau kenapa kemudian memunculkan gejolak atau riak ya, karena di dalam populasi itu memang belum memperoleh keyakinan atau pengetahuan tentang itu gitu. Artinya sebagian besar masyarakat belum berterima dengan ujaran atau pemahaman seperti itu, yakni bahwa musik itu haram, musik itu bisa membuka pintu maksiat, seperti itu. Nah, kemudian jika menurut Uki dan koleganya mengatakan bahwa musik itu dapat membuka pintu maksiat, ya kan, menyarankan agar industri musik ditutup, ya kan. Nah, ini memang kita harus melihatnya dari sisi sumbernya dan juga digunakan dalam konteks apa. Nah, kalau berbicara dari sisi sumbernya, ini kita berbicara tentang bagaimana proses penciptaan lirik-lirik lagu itu. Ya, kita ketahui bahwa musisi itu menciptakan atau menyusun lirik-lirik lagu itu ya tentu menggunakan yang namanya jiwanya ya, ada pikiran, ada emosi dan ada tekadnya, itu digabungkan dengan pengalamannya entah itu priori maupun a priori, digabung di situ, diramu sehingga terbentuklah yang namanya lirik-lirik atau bait-bait di dalam puisi itu. Nah, orang terkadang menciptakan lirik-lirik lagu itu kan dengan ekspresi kejiwaannya. Nah, mungkin saja ada orang yang membuat lagu atau sebuah lagu itu didasarkan pada kepahitannya. Ia ingin mengekspresikan kepahitannya atau kekecewaannya terhadap seseorang melalui lirik-lirik sebuah lagu atau melalui bait-bait puisi yang dibuatnya. Itu bisa saja, itu berbicara sumber. Jadi dari mana lirik itu berasal? Itu namanya sumber. Jadi saya katakan tadi, ya bergantung pada sumbernya, ya. Kemudian bergantung pada penggunaannya, pada konteks mana lagu itu digunakan. Kalau misalkan lagu itu digunakan supaya dapat membangkitkan semangat untuk orang bunuh diri, ya bisa saja terjadi, kan begitu. Jadi bergantung pada penggunaannya itu juga menjadi pertimbangan. Sebaliknya, lagu-lagu rohani pun, tetapi ketika Anda bawa masuk ke tempat-tempat maksiat, ya bisa saja. Dengan lagu seperti itu, Anda tetap saja melakukan maksiat, ya bisa saja.
Jadi kalau berdasarkan pada penggunaannya, ya pertimbangkan konteksnya, kontennya, bahkan konteksnya, di mana itu digunakan tuh lagu. Sekalipun bukan lagu rohani, ya lagu sekuler misalkan, tetapi Anda berada di sebuah tempat di mana ketenangan itu hadir, Anda bisa saja justru teringat dengan seseorang yang Anda kasihi. Anda bisa teringat mungkin bahwa, wah luar biasa ciptaan Tuhan. Kan begitu. Nah itu berbicara tentang penggunaan lagu. Kalau berbicara tentang sumbernya tadi, ya siapa yang menyusun lirik lagu itu, apakah diciptakannya atau disusunnya berdasarkan pengalaman kepahitannya terhadap seseorang, ataukah disusunnya memang hanya untuk memuji kebesarannya Tuhannya, ataukah disusun untuk menunjukkan ekspresi bahwa dia mencintai seseorang, mengasihi sahabatnya dan sebagainya. Itu berbicara sumbernya. Nah, jadi untuk hal ini saja, ya pemahaman sampai di sini saja kita sudah bisa pahami sebetulnya bahwa segala sesuatunya itu diperbolehkan, tetapi tidak semuanya kan membangun. Segala sesuatunya itu ya diperbolehkan, tetapi tidak semuanya berguna. Artinya selalu kembali kepada individu dan bagaimana cara dia menggunakan sesuatu, memandang sesuatu, kan begitu. Nah, namun perlu tetap diingat bahwa ketika kita memiliki pemandangan yang kita sadari itu berbeda dengan populasi secara umum, ya janganlah juga serta-merta langsung nyatakan itu di media sosial yang diketahui banyak orang, ya jelaslah pasti tidak berterima. Kalau hanya dalam bentuk sebuah sikap saja, ya tidak masalah. Anda diam pun tetap melakukan, menjauhi musik dan sebagainya, tidak masalah. Biarlah orang-orang nanti dengan sendirinya tahu. Ya, tidak perlu sampaikan atau sampai harus diketahui publik bahwa, oh ini berbeda, ini ada apa ini, kenapa begitu, dan akhirnya timbullah lagi ria. Nah, yang menjadi persoalan yang paling parah adalah para musisi, produser musik, ya. Itu yang perlu juga dipertimbangkan. Kalau misalkan Anda menyarankan industri musik ditutup, wah tidak semudah itu, saudara. Ya, jangan langsung mengatakan begitu. Ya, kalau misalkan musik itu semua masyarakat mengatakan memang mudarat atau buruk, ya jahat, ya kan? Tentunya Anda pun tidak katakan di media sosial, masyarakat sudah berbondong-bondong menyatakan, ya memang musik itu haram. Kan begitu. Tapi karena persoalannya sebagian besar populasi tidak memahami atau tidak menerima pemahaman yang seperti Anda katakan, bahwa musik itu haram, musik itu membawa maksiat atau membuka pintu maksiat. Ya, it depends on you. Tergantung Anda saja sebetulnya. Tanpa musik pun juga Anda bisa berbuat maksiat. Mau berbuat maksiat tanpa dengan menggunakan musik pun juga ya bisa. Anda mau berbuat maksiat hanya dengan menggunakan bunyi-bunyian batu, ya bisa saja, ya kan? Yang menjadi masalah itu tadi, ketika sudah tiba di ranah publik dan sebagian besar populasi memang tidak menerima pemahaman seperti itu, nah itu yang menjadi persoalan. Dan itulah yang seharusnya selalu kita pertimbangkan. Jangan aneh-aneh begitu. Makanya saya katakan tadi tidak usah berbicara ranah yang lebih luas, ya. NKRI tidak perlu. Coba bicara pada kalangan sendiri saja. Kalau di kalangan sendiri saja sebagian besar justru mengatakan atau tidak berterima dengan pemahaman seperti itu, ya what's going on you begitu. Coba refleksi, ya, merefleksi diri lagi begitu. Ini kenapa dengan pemahaman seperti ini, ya? Jangan membuat sesuatu yang aneh-aneh yang kemudian menimbulkan ria begitu. Nah, sekarang saya ingin coba mengutarakan kasus ini secara ilmiah, ya, dengan cara mereview. Tetapi saya akan mulai dari etimologinya, ya, khususnya kata musik ini. Nah, kalau secara etimologis itu maksudnya asal muasal dan penggunaan kata, ya. Jadi etimologis.
Secara etimologis kata musik itu kan berasal dari bahasa Yunani, ya, mousa, ya, yang dalam bahasa Latinnya itu disebut dengan muse atau musah. Nah, kata muse ini dalam mitologi Yunani, ya, itu berarti ke-9 anak perempuan dari Mnemosyne dan Zeus yang dianggap memimpin seni dan ilmu pengetahuan. Nah, kemudian ketika kata musik ini, ya khususnya Moisa ini atau Muse ini atau Musa ini dirunut ke belakang ke akar-akar katanya, itu ditemukan makna memang to think atau berpikir, dan juga makna mental power atau kekuatan mental yang dulunya itu digunakan untuk memampukan para pujangga atau para penyair untuk membuat bait-bait puisinya. Nah, itu secara etimologisnya. Nah, kemudian dari literatur prasejarah itu memang tercatat bahwa musik itu dianggap mulai ada sejak zaman pertengahan Paleolitik. Ya, kalau di SMA kita dengar istilah Paleolitik itu adalah zaman batu, ya, zaman batu tua. Nah, bahkan mungkin di atasnya, yaitu sekitar antara 35.000 sampai 40.000 tahun yang lalu. Nah, kemudian karena musik ini memang sangat erat kaitannya dengan bahasa, maka pernah ditemukan sebuah tablet tanah liat, ya, peninggalan kuno ini yang disebut dengan cuneiform. Nah, di dalam tablet yang disebut cuneiform ini terdapat kumpulan-kumpulan musik. Itu coba, ya. Nah, kemudian cuneiform ini juga sekaligus dianggap para peneliti, khususnya arkeolog, itu sebagai bukti awal eksistensi atau keberadaan tulisan. Nah, untuk memudahkan pemahaman kita di era modern ini, ya, saya mencoba mengutip beberapa pernyataan atau definisi musik itu dari beberapa pakar. Nah, yang pertama itu Blatter, ya, Blatter dalam bukunya yang berjudul Revisiting Music Theory: A Guide to the Practice. Nah, ini diterbitkan oleh Routledge di tahun 2007. Nah, Butler mengatakan musik itu adalah seni suara, dan oleh karenanya musik itu memiliki sifat yang sama dengan suara atau bunyi. Jadi di sini kita bisa memahami yang namanya musik itu pasti sangat erat kaitannya dengan yang namanya bunyi. Ya, sekarang pertanyaan saya begini. Khususnya Uki dan koleganya, ya. Kira-kira di wilayah mana atau di daerah mana di mana Anda tidak bisa lagi mendengarkan yang namanya bunyi begitu? Di mana coba? Coba pikir-pikir dulu. Kira-kira di mana? Entah itu di permukaan bumi ini ataukah di luar angkasa, coba pikir-pikir di mana? Di luar angkasa saja, ya kita sudah tahu melalui NASA kan, bunyi-bunyian juga di sana banyak. Di luar angkasa sana, apalagi di bumi. Anda mau pergi ke hutan Amazon sekalian pun, tetap saja ada bunyi di sana. Minimal bunyi jangkrik. Itu kan bunyi itu. Dan itu unsur musikal. Ya, jadi kalau Anda mengharamkan musik, ya, Anda betul-betul merusak ekosistem kalau begitu. Nanti akan saya jelaskan itu. Salah satu bentuk rantai ekosistem itu yang saling berkaitan, yang sangat bermanfaat. Padahal kita bermula dari musik nih, ya kan? Nah, kemudian pernyataan yang kedua itu dikemukakan oleh Ultan dalam bukunya yang berjudul Music Theory: Problems and Practices in the Middle Ages and Renaissance. Ini diterbitkan oleh University of Minnesota Press di tahun 1977. Ya, Ultan mengatakan bahwa musik itu adalah kendaraan untuk memperkuat makna tes. Makanya tadi saya katakan bahwa
musik ini sangat erat kaitannya dengan teks ya atau unsur-unsur kebahasaan. Itu sangat erat. Ya kan seperti itu. Nah, kemudian pernyataan lain itu diutarakan juga oleh Evans ya dalam bukunya yang berjudul Sound Ideas ya, Music, Machines and Experience. Ini diterbitkan oleh Duke University Press di tahun 2005. Dia mengatakan bahwa elemen umum dari musik itu adalah bunyi. Sehingga tanpa pemahaman yang memadai tentang sifat suara atau bunyi itu, maka setiap studi musik akan bertumpu pada fondasi yang goyah. Nah, ini sudah dijelaskan di awal tadi berkaitan dengan Blatter punya pernyataan kan. Suara atau bunyi. Nah, pertanyaan saya kembali, di mana coba, wilayah mana atau di daerah mana atau di gua mana begitu yang kira-kira Anda tidak akan pernah lagi dengarkan yang namanya bunyi atau unsur musikal itu. Ya, itu. Nah, kemudian pernyataan selanjutnya itu diutarakan oleh Pitover ya dan Day dalam bukunya yang berjudul Music Theory for Dummies. Itu diterbitkan oleh Wiley Publishing Inc. Di tahun 2007. Dia mengatakan begini, jika dunia ini adalah organisme yang tertata sempurna dengan setiap makhluk hidup di dalamnya yang bergerak dalam waktu yang tepat, maka sama halnya dengan musik. Nah, namun bahkan ketika jantung manusia yang paling sehat pun terkadang berhenti berdetak, ya, begitu pula halnya dengan musik. Ini kata Pilover dan Day di tahun 2007. Jadi Anda sudah bisa membayangkan bagaimana pakar musik ini berjuang untuk benar-benar memberikan edukasi kepada masyarakat ya tentang apa musik itu, tentang manfaatnya musik itu. Nah, jadi musik itu sangat-sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan alam. Ya, ini kita bisa buktikan secara ilmiah. Saya akan mengambil beberapa contoh hasil penelitian ya paling telat itu di tahun 2020 ya, tahun lalu. Dan saya ambil di tahun 2021. Nah, jadi musik itu sangat bermanfaat untuk kognisi. Itu kan, untuk kognisi kita. Nah, kemudian musik itu juga sangat bermanfaat terhadap psikologi dan psikofisiologi manusia. Kemudian, musik itu juga sangat bermanfaat untuk sosial. Ya. Juga bermanfaat untuk krisis iklim. Bahkan juga bermanfaat untuk lingkungan, khususnya tanaman dan hewan. Ini hasil penelitian menunjukkan antara tahun 2020 dan 2021, belum di tahun-tahun sebelumnya. Ya kan? Ini menunjukkan bahwa musik itu memiliki manfaat, memiliki kepentingannya sendiri bagi masyarakat banyak, ya, bahkan alam. Nah, saya mau mengambil salah satu manfaat yaitu terhadap lingkungan, khususnya tanaman, ya. Nah, di sini juga kita perlu memahami bahwa khususnya hubungan antara musik dan tanaman. Memang beberapa penelitian menunjukkan bahwa bukan musiknya yang membuat tanaman itu bisa bertumbuh lebih baik, tetapi frekuensi atau isyarat audio lainnya dari bunyi-bunyian musik itu yang dapat membantu tanaman untuk bisa bertahan hidup dan berkembang di habitatnya. Nah, peneliti memberitahukan kepada kita bahwa tanaman itu ternyata dapat tumbuh subur ketika diperdengarkan suara musik yang berada di antara frekuensi 115 Hz dan 250 Hz. Nah, karena getaran yang dipancarkan oleh musik semacam itu meniru suara serupa dengan alam, ya. Itu. Nah, kemudian kita bisa bayangkan ya, jika karena prinsip musikal ini bisa membuat tumbuhan saja atau tanaman menjadi lebih baik,
Jika kita bisa memahami sebuah rantai siklus ekosistem, nah di sini kita bisa memahami pula bahwa perkembangan tanaman atau tumbuhan yang baik itu tentu juga sangat bermanfaat bagi keberlangsungan hidup manusia. Ini masih ranah manfaat musik ini ya. Nah, mengapa demikian? Kita tentu bisa kembali pada pelajaran SMA kita waktu itu ya. Kita ketahui bahwa daun-daun itu kan memiliki yang namanya stomata gitu, atau mulut kecil di daun itu yang bisa terbuka atau tertutup. Dan jika stomata ini terbuka ya paling banter ukurannya itu selebar 0,0001 milimeter itu. Nah, stomata ini difungsikan oleh tumbuhan untuk berfotosintesis kan. Nah, dan saat melakukan proses fotosintesis, daun itu kan menyerap karbon dioksida atau CO2 dan melepaskan oksigen atau O2. Nah, coba tuh dibayangkan. Ya, ini karena pengaruh musik terhadap tanaman sehingga tanaman itu juga bisa bertumbuh dengan lebih baik. Jadi ada frekuensi getar itu yang bersumber dari suara-suara musik itu ya, yang bisa membuat tanaman bisa bertahan hidup di habitatnya. Nah, kalau tumbuhan atau tanaman itu lebih baik kehidupannya, lingkungan juga lebih baik. Ini kan sangat bermanfaat ketika nanti daunnya itu berfotosintesis. Pertama dia menyerap karbon dioksida. Bayangkan kalau karbon dioksida yang lebih banyak di atmosfer ini. Apa yang akan terjadi? Banyak orang pingsan-pingsan. Ya kan, untung diserapnya oleh daun itu tadi ya, tanaman itu, tumbuhan itu atau pohon itu. Lalu kemudian keuntungan yang berikutnya melepaskan oksigen. Oksigen ini sangat-sangat dibutuhkan dan bukan lagi dibilang sangat, wajib dibutuhkan oleh manusia supaya bisa hidup. Ya. Nah, sehubungan dengan oksigen, penelitian menunjukkan bahwa satu pohon dewasa itu dapat menghasilkan oksigen sebanyak 260 pounds per tahun. Atau sekitar 10 kilogram oksigen per tahun. Atau sekitar 0,82 kilogram oksigen per hari. Nah, sementara di sisi lain, penelitian menunjukkan, khususnya penelitian NASA, bahwa manusia itu memerlukan sekitar 0,84 kilogram oksigen setiap harinya. Jadi hanya dengan 2 pohon dewasa saja itu sudah dapat mencukupi kebutuhan oksigen per harinya untuk satu keluarga yang beranggotakan 4 orang. Coba itu dibayang-bayangkan tuh manfaatnya. Ya. Ini baru satu hal tentang rantai dalam sebuah atau siklus dalam sebuah ekosistem. Ini kita masih dasarkan pada manfaat musik nih, atau suara-suara itu, bunyi-bunyi itu terhadap lingkungan, belum kepada manusia. Ini baru tanaman. Ya. Jadi coba itu kita selalu saya sering katakan begini. Jika kita tidak mampu untuk bernalar menggunakan logika kita, ya hendaklah kita berpikir menggunakan akal kita. Namun jika kemudian kita tidak mampu berpikir dengan menggunakan akal kita, ya cobalah menggunakan hati nurani yang baik. Supaya kalau ada sesuatu yang kita pahami atau yang kita yakini dan kita itu harus tahu bahwa ternyata pemahaman itu bertentangan dengan ranah publik atau populasi sebagian besar orang, ya cobalah jangan seenaknya saja mengutarakan itu di media-media publik atau media sosial. Itu maksud saya. Saya tidak persoalkan keyakinan Anda, itu urusan keyakinan Anda dengan Tuhan Anda. Ketika mengatakan musik itu haram, musik itu membuka pintu maksiat, ya itu tergantung kepercayaan Anda kan, silakan. Nah, gitu. Yang saya soroti ini adalah ujaran bahasa yang Anda lontarkan dan imbasnya atau pengaruhnya ke ranah publik atau masyarakat umum, itu maksud saya. Nah, jadi di akhir sesi video ini saya ingin mengutip perkataan Schoenberg ya di tahun 1950 dalam bukunya yang berjudul Style and Idea.
ya yang diterbitkan oleh Philosophical Library. Nah, dia mengatakan bahwa semua yang terjadi di setiap titik ruang musik itu memiliki lebih dari sekadar efek lokal. Nah, musik berfungsi tidak hanya di bidangnya sendiri, tetapi juga di semua bidang lain dan memiliki pengaruh bahkan sampai pada titik-titik terpencil dalam kehidupan manusia. Ya, itu kata Schoenberg di tahun 1950. Nah, kemudian berikutnya saya juga ingin mengutip apa yang dikatakan oleh Louis Armstrong, ya. Apa yang dikatakan oleh Louis Armstrong itu dalam bukunya yang berjudul Basic Music Theory, How to Read, Write, and Understand Written Music. Ya, yang diterbitkan oleh Soul Press di tahun 2001. Dia mengatakan begini, semua musik adalah musik rakyat. Saya tidak pernah mendengar ada kuda yang menyanyikan sebuah lagu. Nah, dia mengatakan seperti itu. Jadi kalau saya mau merespon begini, oh berarti yang tidak menyanyikan sebuah lagu atau yang tidak menyukai sebuah lagu itu apa? Nah, Anda sendiri ya yang menilainya, ya. Nah, sebagai penutup video saya kali ini, saya ingin menampilkan sebuah lagu yang dibawakan oleh kumpulan beberapa dokter yang sedang sibuk melayani pasiennya, ya, baik yang terpapar corona maupun yang mengalami penyakit lainnya di rumah sakit. Walau dalam kesibukannya pun mereka masih bisa bernyanyi. Nah, baik, selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada sesi-sesi video berikutnya. Salam Pancasila. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini dibatasi oleh waktu. Tidak selamanya kita mudah, tidak selamanya kita kuat, dan tidak selamanya kita hidup. Setiap menit, hari, bahkan tahun-tahun yang kita jalani adalah waktu yang menentukan kekekalan. Waktu adalah kesempatan untuk kita mengumpulkan nilai-nilai kekal. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah.
saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah.